5 dengan NIM 24004027. Kan saya ada dua-duanya dengan NIM 24004123. Saya Indah dengan NIM 24004021. Dan saya Nariko Narasati dengan NIM 24004106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum mulai belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai, ambil kehadiran dulu untuk mengecek siapa saja yang hadir hari ini. Yang pertama, para Dwesia, hadir Bu. Kedua, Indah, hadir Bu. Nailatul Hasanah, Hadir, Bu. Najla Ulaya, Hadir, Bu. Nuriko Narasaki, Hadir, Bu. Takia Al-Fazah, Hadir, Bu. Oke. Nah, Anda semuanya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu harus memperhatikan kejujuran dan ketelitian, apalagi dalam menyampaikan informasi, agar bisa tersampaikan suatu fakta yang akan kita sampaikan nanti. Hari ini, tujuan pembelajaran kita itu adalah untuk bisa Anda semuanya mengidentifikasi fakta objektif, dan nanti kalian akan menyusunnya menjadi suatu laporan hasil observasi. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Kalian sekarang lihat pena ini. Jika kalian lihat pena ini, jika kalian ingin memberitahukannya informasi tentang pena ini kepada orang yang tidak bisa melihatnya, apa yang akan kalian sampaikan? Apakah kalian akan bilang pena ini warnanya bagus, atau kalian akan menyampaikan pena ini berwarna pink dan ukurannya 14 cm? Ya, Nuri, silakan. Kalau menurut saya, Bu, kita akan menyampaikan ukurannya 14 cm dan warnanya berwarna pink, Ibu. Mengapa seperti itu, Nuri? Karena itulah fakta yang kita lihat, Ibu, bukan menurut pendapat pribadi. Oke, bagus Nuri. Itulah yang dinamakan bahasa objektif. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai laporan hasil observasi. Di mana kita sebenarnya udah sering loh mengobservasi apalagi yang ada di sekeliling kita. Seperti saat melihat barang di sekitar kita, Bu. Iya, betul sekali, Indah. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Kelompok pertama ada Indah sama Nuriko. Yang kelompok kedua ada Najla sama Naila. Yang kelompok ketiga ada Farah sama Kakia. Baik, Bu. Nah, sekarang silakan pindah ke sini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan pindah. Baik, Bu. Iya. Sekarang udah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, yang kalian akan lakukan kali ini itu adalah setiap kelompok akan mengamati satu benda per kelompoknya. Kalian akan mengambil sesuai apa yang ada di tas kalian saat ini. Oke, silakan. Nah, sekarang udah dapat belum barang yang akan diobservasi? Sudah, Bu. Oke, kelompok 1 barangnya apa? Buku statistik, Bu. Oke, sekarang kelompok 2. Buku tulis, Bu. Kelompok 3? Pena, Bu. Oke. Nah, kalau udah dapat barangnya masing-masing per kelompok, sekarang kalian mulai untuk mengamatinya masing-masing sesuai dengan apa yang kalian lihat. Baik, Bu. Baik, Bu.
Buku ini tebalnya 1,5 cm ya. Terus? Warnanya hijau sama hitam. Ada judul statistik di depannya. Iya, panjangnya Terus? berapa ya? Halamannya lebih dari 100. Kalau panjangnya 23 cm, kalau lebarnya 15 cm. Buku ini memiliki motif polkadot dan ukurannya sedang. Nah, ini bukunya kurang lebih 40 lembar, terus isi dalamnya itu bergaris-garis. Pena ini berwarna hitam. Dia juga berbahan dari plastik. Panjang pena ini sekitaran 14 cm dan warnanya tuh warna hitam. Iya. Bu, apakah kata menarik bisa digunakan dalam laporan? Pertanyaan yang bagus. Kata menarik itu sebaiknya jangan digunakan untuk laporan hasil observasi. Berarti berdasarkan dari apa yang kita lihat saja ya, Bu? Iya, betul sekali. Oke, Bu. Sekarang kalian diskusikan lagi hasil observasinya bersama teman kelompok kalian ya. Baik, Bu. Oke, silakan. Kita pastiin dulu semua data yang kita tulis itu benar ya? Iya, jangan sampai ada pendapat pribadi ya. Iya. Sekarang udah diskusikan kembali kan? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan memberikan contoh pada kalian semuanya untuk contoh dari laporan hasil observasi dan strukturnya. Silakan diperhatikan ke depan ya. Kita perhatikan contoh teks laporan hasil observasinya, dan di sini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dari laporan hasil observasi. Diperhatikan ya. Nah, di sini ada teks mengenai hasil observasi belalang anggrek, di mana yang pertama itu strukturnya merupakan pernyataan umum atau klasifikasi. Di sini dia hanya menjelaskan apa itu belalang anggrek. Contohnya di kalimat keempat, belalang anggrek atau Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentandu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Nah, itu merupakan struktur pertama. Struktur pertama itu pernyataan umum. Lalu yang kedua, di sini ada deskripsi bagian. Nah, di sini di contoh ini laporan hasil observasinya dia menyatakan tentang ciri khas dari belalang anggrek, di mana di sini dinyatakan bahwa ada terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan dan daur hidupnya. Nah, ini bisa dilihat ada juga gambar dari belalang anggrek putih. Nah, ini masuk ke deskripsi bagian. Dan yang terakhir itu ada deskripsi manfaat atau simpulannya. Nah, di sini mencakup keseluruhannya yang udah kita struktur dari yang pertama dan kedua tadi. Nah, ini kesimpulannya yaitu deskripsi dari manfaat dari belalang anggrek. Nah, di sini dinyatakan bahwa belalang anggrek itu berguna bagi manusia untuk membasmi hama berupa serangga. Nah, selain itu juga karena keindahannya, belalang anggrek juga dijadikan sebagai peliharaan. Itulah struktur dari laporan hasil observasinya. Tadi kan kalian udah mengetahui apa aja data-data dari apa yang kalian amati tadi. Nah, kalian nanti akan menyusun laporannya, oke? Baik, Bu. Ibu akan tanya nih, apa aja kesimpulan yang telah kalian pelajari hari ini? Oke, silakan Natia. Kesimpulan saya dapat, Bu, bahwasanya kami harus belajar bahwa observasi yang kami lakukan harus secara fakta, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Natia. Nah, sekarang waktunya untuk kalian mengerjakan angka
KPD-nya. Nanti kalian tinggal isi sesuai dengan apa yang telah kalian dapatkan hari ini. Masing-masing satu kelompok dapat satu LKPD ya. Baik, Bu. Oke, Ibu bagikan ya. Dua. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Oke, silakan diisi ya. Ya, Bu. Oke, Ibu tutup pelajaran kita untuk hari ini. Kita ucapkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pesan Ibu, teruslah kalian berlatih untuk mengamati berdasarkan fakta, oke? Oke, Bu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Assalamualaikum.